Cuman aku doang nih, aku udah nggak bisa nih. Kamu ngezoomnya pakai apa, Kenzi? Pakai HP. Kok nggak bisa pakai filter kayak gini di HP? Kapan bisanya? Iya, harus. Bisa di HP filternya. Udah ada siapa aja nih? Coba bantu hitung, udah ada berapa ya? Aku hitung aja, aku hitung. Ya, Kak, coba bantu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. 9. Bentar ya, 2 menit lagi. Ada talenta nih, Rahel ya, Rachel. 16 yang datang. 16. Bukan 9, 16. Iya, 16 sama kakaknya ya. Kakaknya udah ada siapa aja? Dua. 2. Iya. Langsung konsulan aja, jadi mama nggak belanja ya. Bileo, itu bajunya. Lihat aja itu. Oke deh, nggak apa-apa, kita sambil Nggak nyampe. teman-temannya ya. Nggak nyampe. Kita sambil nunggu teman-temannya, kita mau mulai. Semuanya udah siap belum? Duduk yang rapi. Terus Siap. siap, udah siap, duduk yang rapi, terus fokus ya. Kita mau mulai ibadah apa pagi hari ini? Ibadah Sekolah minggu. sekolah minggu. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pokoknya pagi hari ini adik-adik sekolah minggu bakalan seru-seruan walaupun via Zoom. Tapi kita mau sukacita. Nah, pagi ini kita mau sama-sama menyanyikan pujian buat Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian, pujilah Tuhan selamanya. Yuk, yang bisa bangkit berdiri-berdiri, kita ikutin gerakan kakak ya. Boleh Kak Obi? Yuk, boleh tepuk tangan. Boleh sambil gerak-gerak. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ini lagi ya, kita nyanyi pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Oke, adik-adik, kita sudah
Memuji Tuhan tadi yang pertama, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi kita harus memuji Tuhan selalu. Oke, kita mau berdoa nih sebelum kita melanjutkan ibadah. Adik-adik lipat tangan, terus tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami di ibadah sekolah minggu. Walaupun via Zoom, kami percaya Tuhan Yesus hadir dan menyertai adik-adik sekolah minggu. Tuhan juga berkati teman-teman yang belum hadir, kiranya bisa hadir dan beribadah bersama-sama. Tuhan berkati teman-teman yang mungkin sedang sakit. Tuhan sembuhkan agar dapat beribadah bersama-sama kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, siapa di sini yang masih semangat? Sini ya. Atau udah ngantuk? Atau pengen... Semangat. Oh, Fide, Kenzi Semangat, semangat. Kak. Oh, Ethan mau kemana itu? Semangat. Abis masukin anjing, Miss. Oh, habis masukin anjing. Oh, good morning, Briel. Good morning. Oke, adik-adik, karena kita masih semangat nih buat beribadah sekolah minggu, memuji Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik nyanyi lagi karena kita mau memuji Tuhan selalu. Karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita, kita mau menyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Yuk, kita bangkit berdiri lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke, adik. Oke, adik-adik kita harus meninggikan siapa tadi? Seperti lagunya? Meninggikan Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah baik. Baiknya sama siapa ya? Kita. Sama kita semua. Betul. Nah, adik-adik ada yang masih ingat nggak ya cerita minggu lalu tuh apa sih? Kakak mau tanya dong. Ceritanya dibawain sama Kak Ayu. Bukan. Kak siapa? Kak Ayu 2 minggu lalu. Kak Odi. Yang Main bahas buah-buahan. tebak buah-buahan. Ceritanya tentang apa ya? Anggur. Anggur? Apa? Anggur. Apa? Nyaga? Bapak anggur. Oh, Bapak Anggur. Bapak Anggurnya kenapa? Punya kebun anggur. Terus
Ayo. Terus habis itu kebun anggurnya Dicuri. dirusak. Kebun anggurnya diapain? Pegawainya dijahatin ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar lagi nih. Maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia tuh apa sih gitu. Tuhan Yesus kira-kira datang ke dunia tuh untuk apa sih? Kalau kemarin kita belajar kebun anggur istilahnya itu adalah perumpamaan tentang Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan adik-adik gitu kan. Nah, sekarang kita mau belajar lagi nih apa yang akan kita pelajari hari ini. Tuhan Yesus tuh mau apa sih di dunia ini gitu. Oke? Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi duduknya yang rapi dulu karena mata Tuhan melihat adik-adik, walaupun adik-adik via Zoom nih. Kita mau nyanyi pujian dulu yuk, Kak Udi. Kita mau menyanyikan pujian Mata Tuhan Melihat. Kita gerak-gerak aja. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, adik-adik kita mau persiapan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Windy. Silakan Kak Windy. Halo adik-adik. Halo Kak. Halo Kak. Halo, Oh, Sophie sih yang jawab. Halo adik-adik. Halo Kak. Halo. Siapa yang udah siap untuk mendengarkan cerita Tuhan? Coba tunjuk tangannya. Saya. Nah, adik-adik, sebelum kakak memulai cerita firman Tuhan, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Kalau mendengarkan cerita Tuhan, sikapnya harus gimana? Ayo. Ya, benar sekali. Jadi harus duduk yang manis, siapkan hati dan telinga, supaya adik-adik sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Hari ini Hari ini kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan cerita Tuhan. cerita Tuhan. Tuhan tolong Tuhan tolong supaya kami dapat sungguh-sungguh dapat sungguh-sungguh mendengarkan cerita Tuhan. cerita Tuhan. Tuhan pakai Kak Windy supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan adik-adik Dan adik-adik boleh dapat mengerti mengerti firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik sebentar ya, kakak share dulu. Loh, kok yang ini satu Apa itu tuh? yang kayak gini nih.
Apakah di layar udah muncul adik-adik? Muncul. Udah muncul ya. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kakak masuk ke cerita, kakak mau tanya sama adik-adik. Siapa di sini yang di sekolah belajar tentang pemimpin negara atau daerah? Ada yang pernah belajar? Giselle ada. Aku Bisa juga. belajar. Aku Oke. juga. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa nama presiden negara kita Indonesia? Ada yang tahu? Jokowi Dodo. Ada pintar-pintar banget nih. Bener nggak sih Jokowi Widodo ya? Coba kita lihat. Oke, benar sekali adik-adik. Nah, sekarang adik-adik boleh buka Google ya, soalnya mungkin adik-adik yang nggak tahu nih. Kalau nama pemimpin daerah Yogyakarta, ada yang tahu? Oke, waktu buat siapa? Saudi. Ada yang tahu adik-adik pemimpin daerah Yogyakarta? Amangkubuwono. Pinter banget, Ethan. Apa benar ya, Sultan? Coba kita lihat gambarnya. Wah, benar. Pinter-pinter banget sih ini adik-adik sekolah minggu. Aku aja nggak tahu itu. Berarti Kenzi belum belajar. Nanti kelas berapa ya Kak Aca? Biasanya kalau diajarin pemimpin kelas 5 apa kelas 6 ya? Iya. Nah, kalau sekarang ada yang tahu pemimpin negara Inggris? Cluenya bukan laki-laki tapi dia perempuan. Ratu Elizabeth. Benar banget adik-adik. Coba kita lihat gambar. Ini dia Ratu Elizabeth. Nah, adik-adik. Sebentar. Tadi adik-adik kita sudah mengenal pemimpin-pemimpin negara dan daerah nih. Hari ini kakak mau bercerita tentang seorang pemimpin. Tapi raja ini terkenal di Yerusalem. Bahkan saat dia datang ke Yerusalem, semua orang di Yerusalem bersorak. Siapakah dia adik-adik? Ada yang bisa tebak? Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Coba kakak tanya Zevanya. Kira-kira yang datang siapa ya Zevanya? Siapa sih? Yesus. Benar. Ya adik-adik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus benar. Benar. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu telah dekat Yerusalem dan tiba di Bethfage yang terletak di Bukit Zaitun. Tapi sebelum masuk ke gerbang Yerusalem adik-adik, Tuhan Yesus meminta kepada 2 orang muridnya untuk mencari seekor keledai muda di sebuah kampung. Akhirnya adik-adik, 2 orang muridnya pun itu pergi. Kira-kira murid Tuhan Yesus menemukan seekor keledai nggak ya adik-adik? Kira-kira murid-muridnya menemukan? Coba kita lihat. Wah, adik-adik, mereka menemukan seekor keledai tersebut. Persis seperti yang Tuhan Yesus katakan. Dan tidak lama adik-adik, 2 orang muridnya pun datang membawa seekor keledai yang bagus kepada Tuhan Yesus. Ini adik-adik lihat ya, ada keledai. Nah, setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus menunggangi keledai itu menuju ke Yerusalem. Tahu nggak adik-adik? Ternyata sudah banyak sekali orang yang berkumpul di sana. Orang-orang itu berlari di pinggir jalan untuk melihat Tuhan Yesus. Berarti adik-adik banyak orang ya? Ya kan, banyak kan orangnya adik-adik? Banyak. Banyak banget. Nah, banyak orang yang di sana
ingat mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus perbuat. Lalu mereka bergabung dengan Tuhan Yesus. Tahu nggak adik-adik apa yang mereka lakukan saat Tuhan Yesus datang? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba Sorak-sorak. Apa? Bersorak? Iya. Oke, kita lihat. Mereka, lalu adik-adik mereka menaruh pakaian mereka dan memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalanan di depan Tuhan Yesus, adik-adik. Kenapa sih mereka melakukan itu, adik-adik? Yang tahu nggak? Karena mereka mau menghormati Tuhan Yesus. Mau apa adik-adik? Menghormati siapa? Tuhan Yesus. Iya. Nah adik-adik, kalau bajunya ditaruh di bawah, kira-kira bajunya kotor nggak? Kotor. Bajunya rusak nggak adik-adik? Rusak. Enggak. Rusak. Tetapi mereka tetap rela melakukan itu. Karena apa ya adik-adik? Karena apa? Ada yang tahu? Karena orang yang mau lewat itu adalah orang yang penting. Orang yang disambut sebagai raja. Sebagai apa adik-adik? Sebagai Raja. Oke, coba kakak tanya ke Gilda. Karena apa sih Gilda? Orang-orang di sana? Karena mereka mau menyambut siapa? Tuhan Yesus. Iya, menyambut Tuhan Yesus sebagai apa Gilda? Raja. Iya, benar banget nih. Mereka berharap Tuhan Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Allah adik-adik. Maka mereka pun bersorak-sorai. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel. Adik-adik, kenapa mereka di sana mengatakan Hosana ya? Ada yang tahu nggak arti Hosana itu apa? Ada yang tahu Hosana itu artinya apa? Nah, jadi adik-adik, Hosana itu berarti artinya hiduplah. Jadi kita berseru Hosana berarti kita memuji sebagai sang raja. Nah, hanya raja itu datang naik apa sih adik-adik? Kuda. Naik kuda. Nah, iya benar adik-adik. Raja itu biasanya naik. Kenapa? Naik keledai. Biasanya raja itu naik kuda ya adik-adik. Tapi justru Tuhan Yesus datang naik keledai. Kenapa Tuhan Yesus naik keledai ya? Terus Tuhan Yesus juga tidak memakai mahkota yang indah. Bajunya biasa saja. Dia juga tidak membawa pedang untuk berperang. Tuhan Yesus datang dengan keledai karena keledai adalah hewan yang tidak segesit kuda adik-adik dan tidak pernah dipakai untuk berperang. Tuhan Yesus naik seekor keledai itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang datang ke dunia untuk membawa Damai. Membawa damai dan kasih bagi banyak orang. Nah, coba kakak mau tanya ke siapa ya? Ke Yovela. Jadi Tuhan Yesus adalah Raja yang datang ke surga ke dunia untuk membawa apa Yovela?
Membawa apa ya, Vela? Membawa Ya, Vela. Kakak mau dengar suaranya. Oh, daging. Membawa damai. Fide. Membawa damai dan kasih. Nah, adik-adik. Sebentar ya. Nah, kalau damai itu adik-adik, damai itu suka berkelahi nggak adik-adik? Enggak. Tidak. Damai itu suka berebut mainan dengan teman, adik atau kakak kita nggak adik-adik? Tidak. Damai itu suka mengajak teman nggak? Atau adik kita? Tidak. Jadi ini nggak boleh dilakukan ya adik-adik. Ini bukan sifat membawa damai. Nah, sebagai anak Tuhan adik-adik, kita harus belajar seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Bahwa dimanapun dia berada, Tuhan Yesus selalu membawa damai. Maka adik-adik juga harus membawa damai di mana saja. Saat kita di rumah, saat kita bermain, saat di sekolah minggu, di mana-mana kita harus membawa damai. Nah, Fide, kalau misalnya adik berebut mainan, kalau adik kamu merebut, Aku mengasihkan. memberi. Iya, mau. Ya, bagus. Ya, benar adik-adik. Jadi kalau langsung marah atau memukul ya, itu nggak boleh. Nah, kalau Kenzi, kalau ada yang mengejek Kenzi, apa yang Kenzi lakukan? Kalau ada yang ngejek Kenzi, apa yang Kenzi lakukan? Kalau ada yang mengejek Kenzi, ada yang ngejelek-jelekin Kenzi, Kenzi marah nggak? Tetap sabar. Oke, pinter banget ya. Ya, jadi adik kalau ada yang mengejek adik-adik, kita nggak boleh membalas dengan mengejek. Nah, kalau teman-teman kita salah, kita harus apa adik-adik? Minta maaf. Kalau teman-teman kita salah, kita harus memaafkan dan segera berdamai. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus adalah Raja bagi kita semua. Kalau Tuhan Yesus adalah Raja, sudah seharusnya kita firman Tuhan kan adik-adik? Benar nggak? Benar. Nah, gimana caranya ya kita menghormati Tuhan? Kita bisa menjadi pembawa damai dan taat akan firman-Nya. Nah, kalau Tuhan Yesus saja datang ke dunia sebagai Raja yang membawa damai, kita anak-anaknya juga harus membawa damai. Kita bisa belajar menjadi pembawa damai dengan cara membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin datang sekolah minggu, dan kita juga bisa semakin mengerti apa yang Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan adik-adik. Mengerti, maka yang kita lakukan itu seperti berkata jujur, tidak bohong, berbicara yang sopan, tidak marah-marah, menggunakan tangan untuk menyayangi, bukan untuk memukul, apalagi mencuri, itu nggak boleh. Adik-adik juga harus mendengarkan ketika dimintai tolong oleh papa mama atau opa oma, mendengarkan kakak guru sekolah minggu, mendengarkan sekolah. Siapa di sini yang mau membawa damai? Saya. Harus video doang nih sama Ethan. Saya. Semuanya? Semuanya lah.
Oke, jadi kita anak-anak Tuhan harus selalu membawa damai. Nah, oke. Jadi kakak ceritanya sudah sampai di sini adik-adik. Nah, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk membaca ayat hafalan minggu ini yang terambil dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya. Kita open mic ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 9. Bahagialah orang yang membawa damai, orang membawa bahagialah orang mereka yang anak-anak Allah membawa damai karena mereka. Oke. Terima kasih adik-adik karena sudah mendengarkan cerita Tuhan dengan fokus, dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelum kita ke kreativitas nih, kita mau doa penutup dulu ya adik-adik. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman. Ajar kami Tuhan, Ajar kami Tuhan, supaya kami supaya kami boleh bisa membawa damai dimanapun kami berada. Dan Tuhan, tolong kami supaya kami boleh taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini adalah mencari kata-kata yang ada di dalam kotak. Nah, terserah adik-adik nih, kata-kata yang adik-adik temukan itu boleh dicoret ataupun diwarnain. Terserah adik-adik ya. Lalu, setelah adik-adik selesai mencoret atau mewarnai kotak tersebut yang ada kata-katanya yang tadi sudah ditemukan, adik-adik dapat memvideokan diri adik-adik sambil memegang hasil kreativitasnya ya. Dan sambil membaca ayat hafalan minggu ini. Kalau sudah selesai, nanti dikirim ke WhatsApp ya. Aktivitasnya, ada pertanyaan adik-adik? Baik, Kak. Nanti lebih jelasnya kakak akan WhatsApp atau Opa Oma ya. Nah, sekian firman Tuhan hari ini ya. Kembali lagi ke Kak Ace. Terima kasih adik-adik. Oke, terima kasih Kak Windy sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kalau kemarin kita belajar Tuhan Yesus datang adik-adik ke dunia untuk menyelamatkan adik-adik semua. Nah, minggu ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membawa damai. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan nih kayak tadi ayat hafalan kita harus membawa damai. Kakak mau tanya siapa ya? Iyel suka marah-marah nggak, Iyel? Iyel suka marah-marah nggak? Suka marah-marah? Tidak, Iyel? Oh tidak, bagus. Kayak Iyel ya, tidak suka marah-marah adik-adik, itu membawa damai. Terus misalnya siapa di sini ya? Oh, Yovel Gilda suka berebutan mainan nggak? Atau snack? Atau misalnya HP buat YouTube? Gimana Yovel Gilda?
Yovel Gilda suka ini nggak berantem-berantem gitu? Oh, malu. Kalau siapa ya? Yaga suka marah-marah nggak ke kakak Gisel? Suka marah-marah ke kakak? Iya. Oh iya. Kalau ini ya, kalau rebutan HP. Rebutan HP, Kak. Oh, rebutan HP. Iya, pasti kita suka kalau nggak rebutan, kita suka ngomel-ngomel adik-adik, tapi kita sama-sama belajar kayak datang ke dunia sebagai pembawa damai. Karena itu kita juga harus membawa damai. Oke? Setuju? Mana jempolnya kalau setuju? Oke, Visto mana nih? Visto nih muter-muter nih Visto. Oke, adik-adik, tadi Kak Windy juga udah menyampaikan kreativitas. Nah, adik-adik sambil dari Senin nih sampai hari Sabtu, mungkin adik-adik bisa iseng-iseng coret atau misalnya ketemu kata-katanya adik-adik boleh warnain, nanti dikumpulkan ya. Paling lambat hari Sabtu jam 6 sore. Kenapa Kenzi? Mau tanya? Enggak? Oke, nah di kreativitasnya dikumpulkan paling lama hari Sabtu jam 6 sore ya adik-adik. Biar kita bisa lihat nih, kakak-kakak sekolah minggunya bisa lihat, oh adik-adik mengerjakan, bisa nemuin kata-kata yang diacak tadi. Seperti kreativitas minggu lalu, pada nyanyi. Seru banget kakak lihatnya. Yuk kita lihat yuk sama-sama siapa aja yang udah kumpulin ya. Siapa aja nih? Ada Gilda. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Kan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Terima kasih. Yesus sahabatku, mati bagiku, telah kasih-Mu, sahabat Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Dengan selalu Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Kau ingat selalu Yesus sahabatku, Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku.
Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Ada Yesaya. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Hai teman-teman, aktivitas minggu ini adalah menyanyikan lagu Ada Yesus Jeva. sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Amin. Terima kasih. Shalom. Ada Vilea nih dengan bandonya yang cantik. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai Vileo. ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, banyak banget tadi yang udah ngerjain kreativitas minggu lalu ya. Nah, ini nih adik-adik poin-poinnya. Waduh, mana Kayu mundur dikit. Poin-poin yang sudah terkumpul sampai tanggal 13 kemarin adik-adik tuh. Udah banyak banget, senang banget nih kakak lihatnya nih banyak yang ngerjain kreativitas. Nah, buat nambah lagi poinnya, jangan lupa kerjakan kreativitas minggu ini, oke? Nah, adik-adik,
Selanjutnya kakak mau kasih info untuk persembahan. Boleh Kak Audi? Nah, adik-adik, jangan lupa adik-adik memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Ya, persembahannya bisa juga dihantar ke gereja. Kalau misalnya adik-adik sore-sore nih mau jalan sore sama papa mama ke gereja, bisa diantar ke gereja, dimasukkan di amplop, pakai keterangan, pakai catatan persembahan sekolah minggu. Dan juga misalnya papa mamanya ada rekening, bisa juga ditransfer ke BCA. Nanti di-share sama kakak sekolah minggunya untuk cara-cara transfernya. Oke? Selanjutnya kita mau melihat apakah adik-adik sudah menabung. Karena sebentar lagi tabungannya mau kita kumpulkan. Yeay! Siapa di sini yang masih rajin menabung? Ya. Waduh. Sebentar lagi kita mau mengumpulkan Aku tabungan. juga. Aku rajin menabung. Mantap. Kita mau mengumpulkan Aku tabungannya. juga rajin Ya. Menabung. Iya. Nah, bentar lagi kita mau kumpulin tabungannya adik-adik. Makanya kakak mau ingetin lagi adik-adik, jangan lupa untuk terus menabung sampai tanggal 2 April ya. Misalnya adik-adik dapat uang jajan atau adik-adik dapat berkat, disisihin sedikit, kita masukkan celengan untuk kita bagi ke opa dan oma. Kita mau belajar berbagi kasih untuk opa dan oma, oke? Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu. Adik-adik kembali lagi ke tempatnya. Kita mau memuji Tuhan. Yuk, yang tadi lari-larian boleh? Mana? Vide, Visto, Vileo? Lagi Felix, boleh nyalain kameranya. Itan, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu. Kita mau menyanyikan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Yuk sama-sama kita nyanyi lagi adik-adik. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian,
kasih sudah Oke, adik-adik, terima kasih sudah datang di ibadah sekolah minggu hari ini. Semoga adik-adik bisa belajar untuk selalu menjadi pembawa damai. Karena Tuhan Yesus sudah datang untuk membawa damai kepada kita semua. Oke, yuk kita mau foto bareng-bareng. Semuanya nyalain kamera. Kita mau foto. Kakak mau lihat muka-muka ganteng, cantiknya. Mana ya? Sudah semuanya? Siapa yang foto? Kak Odi, Kak Ayu? Aku boleh. Oke, aku pakai filter dulu kayak Kak Odi ya. Ayo pakai filter. Oke, adik-adik kita mau foto. Oke, satu. Kaca po yang itu. Ya, pasang muka yang lucu, yang cantik, yang ganteng semuanya. Oke, siap? 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi ya. Kakak hitung. 1. Gilda nggak kelihatan. 2. Sampai udah pulang dari rumah. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. Sekali lagi adik-adik. Gilda kena cahaya tuh. Oke. Kita gaya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih. Iya. Ada Kevin. Ada Gisa, ada